Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Alfred. Sesuai dengan yang gue bilang di review sebelumnya, kali ini gue akan mencoba mereview helm yang gue pakai buat e-scooter gue, yaitu helm Lival. Ini Lival Smart Helmet tipe BH51M. Helm ini kalau di websitenya bisa dipakai buat sepeda, skateboard, sama roller skate. Cuma di sini gue pakai buat dipakai di e-scooter gue. Sekarang langsung kita lihat aja ke isi boxnya. Ini adalah boxnya. Kemudian untuk isinya ini ada unit helmnya. Yang ini kotak buat remote-nya dan ini remote-nya. Ini remote-nya dipasang di handlebar sepeda atau di e-scooternya. Kemudian ada juga buku petunjuk, buku garansi, sama kabel charger. Nah, untuk helmnya ini ada dalam dua ukuran. Yang ukuran M itu untuk 54 sampai 58 cm, dan yang ukuran L itu untuk ukuran lingkar kepala 55 sampai 61 cm. Karena kepala gue lingkar kepala 56, ini gue beli yang ukuran M. Untuk beratnya nggak terlalu berat. Kalau dari website beratnya 470 gram. Untuk bahannya plastik, cukup kuat, dan dalamnya ada busa pelindungnya. Dan ini ukurannya juga bisa dibesar kecilin, tinggal diputar di sini. Jadi bisa nyaman buat dipakai. Dan biasanya kalau gue pakai kacamata hitam sambil naik skuter sambil dipakai helm ini juga masih nyaman, nggak keganjel ya. Nah, untuk pemakaian pertama ini sebaiknya dicas dulu sampai full. Nah, ini karena dapatnya cuma kabel charger, jadi ini gue pakai kepala charger dari HP, tinggal colokin aja ke USB-nya. Nah, ini untuk ngecasnya, nanti kabelnya itu dicolokkan ke helmnya. Ini ada di sini, bisa dibuka. Kemudian kalau dari websitenya untuk full charging itu butuh waktu sekitar 2 jam, tapi waktu itu gue sekitar 3 sampai 4 jam. Nah, ini setelah dicolok dia akan klip nyala warna merah. Dan kalau udah full nanti dia akan berhenti klipnya. Setelah dicas penuh, untuk pemakaiannya ini bisa untuk 3 sampai 6 jam. Tergantung penggunaannya. Kalau untuk lampunya aja sih bisa sampai 10 jam ya, tapi kalau kita sambil dengerin musik atau penggunaan lampunya cukup sering, dan untuk telepon ini paling hanya sekitar 3 jam. Jadi fiturnya memang cukup banyak ya, ada macam-macam. Namun sebelum kita bisa pakai dan mengaktifkan fitur-fiturnya itu kita harus install dulu aplikasinya di HP kita. Setelah install aplikasinya ini kita tinggal sign up, kemudian kita login ke dalam aplikasinya. Kemudian setelah login di bagian device kita bisa lihat ini ada Blink Helmet sama Blink Remote Controller. Namun di sini masih belum terhubung. Nah, untuk pemakaian pertama setelah kita nyalakan helmnya, ini kita harus pair dulu dengan HP kita, tapi nanti berikutnya bisa otomatis lebih gampang. Setelah terhubung, ini kita bisa lihat di aplikasi kita di Blink Helmetnya berubah indikatornya, dan disitu kita bisa lihat baterainya tinggal berapa. Kemudian kita juga tinggal pencet salah satu tombol di remote controllernya, nanti dia akan otomatis terhubung juga dengan aplikasi kita.
Setelah remote controller terhubung, dia juga akan ada indikatornya menyala di situ dan kelihatan juga baterainya tinggal berapa. Kalau untuk remote controllernya itu baterainya bisa diganti, jadi bukan dicas ya, tapi diganti pakai baterai yang bundar. Untuk fitur pertama yang gue mau coba jelasin itu di sini ada fitur SOS. Kita bisa setting di sini untuk emergency kontaknya. Kita bisa masukin nomor HP. Jadi ini fungsinya kalau kita ya amit-amit kecelakaan atau ada benturan keras, nanti dia akan secara otomatis akan mengirim pesan ke emergency kontak kita. Selain benturan keras, bisa juga kalau kita pencet tombol di remote controllernya yang warna merah ini, tekan tombol yang lama sampai 5 detik, itu juga dia bisa mengirimkan pesan ke emergency kontak kita. Nah, ini untuk pesannya itu seperti ini yang akan diterima oleh emergency kontak kita. Dia ngasih tahu kalau kita dalam bahaya dan dia bisa memberikan lokasi kita ada di mana. Nah, berikutnya ini adalah fitur utama dari helm ini, yaitu untuk ngasih lampu sen. Jadi kalau kita tekan tombol yang sebelah kanan, dia akan ngasih lampu sen ke kanan, jadi kelihatan dari pengendara di belakang kita. Kemudian kalau kita pencet ke kiri, dia akan ngasih sen ke kiri. Ya ini untuk beberapa detik ya, jadi lumayan untuk ngasih tahu ke pengemudi yang ada di belakang kita. Nah, kalau untuk yang warna merah ini buat nyetel lagu ya. Jadi kalau kita tekan sekali itu untuk nyetel lagu. Biasanya sih ke Apple Music ya, tapi kalau kita mau ganti buat nyetel Spotify juga bisa ya. Dan ini suaranya cukup lumayan jelas ya. Jadi suaranya cukup lumayan jelas sih. Waktu itu gue coba di jalan buat dengerin lagu ya, bisa kedengaran dengan jelas, jadi lumayan banget sih. Kemudian tombol merah ini juga bisa kita pakai untuk ngangkat telepon. Kalau misalkan tiba-tiba di tengah-tengah ada telepon masuk, kita tinggal pencet sekali buat terima, atau kita tekan yang agak lama buat nge-reject. Nah, kalau untuk tombol yang di atas warna merah yang ini untuk mengencangkan volume suara ya. Jadi kalau kita tekan sekali atau beberapa kali sebentar, itu dia bisa untuk membesarkan volume suara. Kalau kita tekan yang bawah itu untuk menurunkan volume suara. Nah, kalau kita tekan agak lama yang atas, ini buat ke lagu yang sebelumnya, sedangkan kalau yang bawah ini untuk ganti lagu ke lagu yang berikutnya. Kemudian kalau untuk tombol yang paling atas itu ada gambar kamera ya. Jadi kalau dari petunjuknya ini, kalau kita pencet sekali bisa ngeluarin aplikasi kamera, pencet yang kedua bisa ngambil fotonya. Tapi ini entah kenapa di iPhone gue nggak bekerja atau nggak berfungsi. Sedangkan tombol yang paling bawah ini untuk intercom. Jadi kalau ada teman-teman kita yang pakai helm level juga, ini kita bisa terhubung sama mereka, bisa berkomunikasi sama mereka kalau lagi naik sepeda bareng atau konvoy. Kalau untuk tingkat waterproofnya, dikatakan kalau helm ini sertifikasinya memiliki ketahanan terhadap air IPX4 ya. Jadi IPX4 itu tahan terhadap cipratan dari berbagai arah ya. Jadi tetap kalau kena hujan mungkin masih bisa kalau dikit, tapi kalau hujan deras sepertinya mungkin resiko juga. Dan kalau ada air yang masuk ke lampunya mungkin harus ditunggu kering dulu. Nah, ini kalau matiin tinggal tekan yang lama lagi, dia akan ada suaranya power off. Untuk sertifikasi keamanannya
helm ini dikatakan memiliki sertifikat keamanan EN 1078, itu mengikuti standar Eropa ya. Kemudian untuk standar Amerikanya dia sudah tersertifikasi juga CPSC 1203, dan untuk Australia New Zealand juga sudah, itu NZS 2063. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi ini tentunya harus dites dengan berbagai macam kondisi ya, dijatuhkan dari ketinggian tertentu atau di suhu tertentu. Kalau di Indonesia mungkin ya sama seperti SNI ya, tapi gue sendiri kurang paham juga apa di sini ada atau enggak kalau sertifikasi untuk helm sepeda, karena gue tahu sih untuk helm motor ya. Nah, kalau tadi gue udah bicara mengenai fitur-fiturnya, mungkin sekarang gue mau coba bahas kekurangannya. Yang pertama, terutama menurut gue untuk harga segini ya cukup mahal ya. Waktu itu gue beli 2,5 juta, dan dengan harga segini ini belum ada fitur MIPS-nya. MIPS atau MIPS itu Multi Directional Impact Protection System. Nah, jadi kalau helm yang ada fitur MIPS-nya ini ada semacam kayak lapisan gitu di helmnya ya, yang itu dia nanti bisa bergerak kepala kita di dalamnya. Jadi kalau kepala kita mengalami benturan, dia tenaganya atau energinya tuh bisa tersalurkan di dalam helmnya, jadi nggak terfiksasi, jadi nggak kaku. Nah, kalau terfiksasi itu kepala kita rentan buat mengalami cedera akibat pergerakan rotasional. Nah, biasanya untuk helm-helm sepeda yang mahal-mahal itu udah ada fitur MIPS-nya. Tapi mungkin karena ini smart helm ya, jadi mungkin harga segitu masih belum dipasang MIPS-nya. Waktu itu gue sebenarnya kepikiran juga buat beli helm Lumos. Nah, kalau Lumos ini smart helm juga, tapi dia udah ada MIPS-nya. Cuma harganya waktu itu hampir 2 kali lipatnya helm ini, dan waktu itu juga barangnya pre-order, nggak ready ya. Jadi akhirnya akhirnya gue beli yang helm Lival ini. Kemudian kekurangan berikutnya juga menurut gue, remote-nya ini agak terlalu kecil ya. Jadi pas gue lagi naik e-scooter gue, ini kadang-kadang pas gue pengen pencet send malah gak kepencet atau agak susah. Jadi kalau seandainya mungkin dia agak lebih gede dikit, ukurannya mungkin agak lebih enak buat dipencet ketika kita lagi ngendarain sepeda atau e-scooter kita. Ya mungkin segitu aja ya review dari gue. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian yang lagi mungkin bingung mau nyari atau beli helm apa, atau mungkin pengen coba cari smart helm juga. Mungkin bisa ada beberapa pertimbangan yang pasti sesuai sama budget. Kemudian diperhatikan juga fitur-fiturnya, keamanannya. Kemudian khusus untuk Lival sendiri sebenarnya ada macam-macam ya jenisnya. Kemudian kalau gue lihat sih untuk Lival yang BH51 ini juga sebenarnya udah ada yang tipe barunya, yang tipe Neo-nya. Jadi ada upgrade-nya sedikit ya. Di situ dia ada lampu juga di depannya. Kalau di helm yang gue punya ini depannya ya hanya lubang udara ya. Kalau di yang tipe Neo itu ada lampunya juga. Jadi mungkin bisa untuk memberikan tanda juga untuk pengendara yang di depan kita atau yang berada di seberang kita. Kemudian juga yang Neo ini dia sudah ada automatic brake warning lights. Jadi kalau kita tiba-tiba ngerem, dia akan otomatis lampunya nyala kasih tahu kalau kita lagi ngerem. Cuma untuk yang Neo ini gue belum tahu apakah sudah masuk di sini atau belum, dan harga berapa juga gue belum tahu. Ya, gue rasa cukup sekian aja review gue. Semoga bisa membantu. Sampai jumpa lagi.